Halo, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di LD Group. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan rangkuman spoiler Renegade Immortal episode ke-116 tanpa berlama-lama lagi. Langsung saja kita gas. Cerita berlanjut. Wang Lin baru saja melancarkan serangan, tapi seketika kekuatan tak terbayangkan meledak dari jari kelingking hingga jari manisnya. Suara retakan tulang menggema. Tubuhnya terdorong mundur sejauh 30 kaki sebelum akhirnya berhenti dengan satu langkah tegas. Gelombang kejut dari benturan itu membuat jubah putih Wang Lin dan rambut putih panjangnya berkibar liar. Para prajurit iblis yang tersentuh kekuatan jari dunia bawah langsung berubah jadi debu. Bahkan bangunan dalam radius 5 km runtuh seperti menara pasir. Hanya kultivator di tingkat transformasi jiwa ke atas yang bisa bertahan. Di tengah puing-puing, darah dan daging para iblis mulai memancarkan gas pembunuh. Energi dari seni penyembelihan angkasa yang melesat menuju Wang Lin. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, suara berat terdengar dari balik asap. Mantra yang sangat kuat, ucapnya. Debu menyingkir, dan di sanalah berdiri sang jenderal iblis, tinggi dan kokoh. Tubuhnya masih bergetar hebat, tapi dalam sekejap, ia melesat maju dan menampar tanah. Aku akan membuatmu tahu artinya melawan jenderal iblis. Serunya. Dari telapak tangannya, energi spiritual iblis melonjak deras, berubah menjadi lautan ganas sejauh 5 km. Lautan ini mengaum dan menerjang Wang Lin seperti ombak raksasa. Ini adalah laut iblis 100 gelombang. Kalau kau bisa bertahan, baru kita bisa bicara. Wang Lin, teriak sang jenderal. Wang Lin terpental mundur. Energi iblis yang biasanya tak berbentuk, kali ini benar-benar terasa seperti lautan nyata. Ombak demi ombak terus menumpuk, seolah hendak melahap langit. Wang Lin tidak mundur karena tertekan. Ia sedang mengulur waktu, mencari celah untuk menghancurkan teknik iblis ini. Ia mencoba mengerahkan batasan-batasan untuk menahan lautan itu. Tapi batasan-batasannya hancur seperti kertas tipis saat ombak terus mendekat. Sebuah simbol emas dari patung kedua yang pernah ia serap tiba-tiba bersinar di benaknya. Awalnya Wang Lin mengabaikannya. Ia malah meledakkan giok darah milik Yao Shixu. Cahaya darah menyelimuti tubuhnya, menahan ombak untuk sesaat sebelum akhirnya runtuh. Namun, simbol emas itu tak berhenti. Ia terus berkedip, memancarkan cahaya aneh yang bahkan mempengaruhi pergerakan energi. Spiritual Wang Lin, simbol ini tidak mungkin muncul tanpa alasan, pikirnya. Dengan cepat, Wang Lin mulai menggambar simbol itu di udara menggunakan gas abu-abu dari batasannya. Satu goresan, dua goresan. Setiap simbol yang ia gambar membuat auranya berubah semakin dalam dan misterius. Jenderal Iblis menyipitkan mata. Simbol macam apa itu? Tanyanya heran. Ketika simbol ketiga terbentuk, kekuatan luar biasa meledak. Sang jenderal segera menambah 30 ombak lagi, menjadi 60 ombak iblis yang mengamuk. Benturan hebat pun terjadi. Simbol emas memecah 30 ombak pertama. Lalu gelombang kedua saling menetralkan. 3 helai gas abu-abu kemudian menembus lautan, langsung mengarah ke sang jenderal. Armor, aktifkan, teriaknya. Sebuah tirai spiritual hitam muncul menahan gas itu. Tapi jelas terlihat ia mulai tertekan. Ternyata kau menyimpan trik juga, Wang Lin, tawa sang jenderal. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Aku tanya sekali lagi, di mana 13? Tanya Wang Lin dingin, dengan jubah putih penuh darah dan rambut putihnya yang terurai. Kita selesaikan pertarungan ini dulu, baru bicara, jawab sang jenderal. Lalu menciptakan 40 gelombang lagi, melingkar seperti naga hitam di sekelilingnya. Wang Lin hanya melayang di udara, menutup mata. Ia sadar, orang ini terlalu kuat. Bahkan dengan semua harta dan tekniknya, ia belum tentu bisa menang. Tapi Wang Lin bukan tipe yang mudah menyerah. Dalam diam, ia mengingat cetakan tangan raksasa yang ia temukan di alam surgawi. Sebuah mantra yang pernah ia pelajari diam-diam. Perlahan, bentuk telapak tangan itu terkondensasi dalam pikirannya. Matanya terbuka, dan pandangannya berubah. Dunia di bawahnya terlihat kecil. Bahkan jenderal iblis pun tampak seperti semut. Saat tatapan itu menyapu, jenderal iblis tertegun. Tatapan ini seperti ketika aku melihat iblis kuno di candi. Ini bukan kekuatan biasa, pikirnya cemas. Wang Lin mengangkat tangan kanannya perlahan dan menekan ke bawah. Langit menjadi gelap,
Kekuatan misterius berkumpul membentuk telapak tangan raksasa dari langit, seperti amarah surga yang hendak menghukum dunia. Dan Wang Lin menghantamkan telapak itu ke bawah. Tubuh Jenderal Iblis tiba-tiba bergetar hebat. Ombak di sekelilingnya melonjak gila, seolah terbangun dari tidur panjang. Saat itu huga mata sang Jenderal Iblis hanya bisa tertuju pada satu hal. Sebuah telapak tangan raksasa yang muncul di langit perlahan turun ke bawah. Telapak tangan itu bukan sekadar serangan biasa. Ia seolah mewakili kekuatan langit dan bumi. Sebuah kekuatan absolut yang mampu menghancurkan dunia dan melenyapkan semua kehidupan. Bahkan sebelum menyentuh tanah, tekanan dahsyat dari telapak itu sudah menghancurkan semangat bertarung sang jenderal. Tubuhnya bergetar hebat tanpa sadar. Namun, sebagai seorang pejuang sejati ras iblis kuno, ia tidak menyerah begitu saja. Ia meraung keras hingga langit bergetar, lalu berdiri tegak melawan tekanan itu. Lautan di sekitarnya mendidih, membentuk naga-naga laut raksasa yang menyerang ke langit. Dengan tatapan membara, ia berteriak, "Bahkan jika kau adalah langit, aku akan melawannya. Bahkan jika kau bisa menghancurkan dunia, aku akan tetap bertarung." Namun, saat telapak tangan itu akhirnya mendarat, tidak terjadi apa-apa. Seketika, waktu seakan membeku. Jenderal Iblis menatap ke depan dengan wajah terkejut. Sebuah ekspresi yang sudah lama tak muncul di wajahnya. Rasa takut yang datang dari ujung kematian kini menyelimuti dirinya. "Kau sudah mati." Suara dingin itu terdengar saat Wang Lin bantai puluhan ribu prajuritku dan menghancurkan 5 kilometer wilayahku. Itu tidak bisa kulupakan begitu saja. Wang Lin menatapnya tanpa gentar. "Apa yang kau inginkan?" Sang jenderal berkata dengan serius. "Dalam 3 bulan, aku harus kembali ke ibu kota untuk diuji. Akan ada persaingan antar jenderal. Jika kau mau berdiri di pihak Wang Lin, aku akan melupakan semuanya dan menganggap tak terjadi apa-apa. Jika tidak, bahkan jika aku harus mati, kau tak akan bisa bertahan di negeri ini." Dia menatap Wang Lin, seolah melihat sekutu sejati sekaligus ancaman mematikan. Setelah berpikir sejenak, Wang Lin mengangguk. Jenderal Iblis tertawa lepas. "Bagus, mulai hari ini, aku, Mo Lihai, mengangkatmu sebagai wakil jenderalku. Jika aku berhasil menjadi salah satu dari 3 besar, aku akan meminta Kaisar Iblis menjadikanmu jenderal resmi dengan kota dan 100.000 pasukan iblis di bawah komandomu." Ia mengangkat tangannya, menciptakan pusaran hitam, dan menunjuk sebuah titik cahaya di dalamnya. Cahaya itu runtuh, dan tubuh 13 muncul, tak sadarkan diri. Mo Lihai menyerahkannya kepada Wang Lin sebagai tanda kepercayaan. Sementara itu, 5 tetua kuat yang mengamati dari kejauhan masih gemetar, terpesona oleh serangan telapak tangan tadi. Salah satu dari mereka berkata, "Jenderal, itu tadi hanya ilusi. Jika Anda bertindak, Anda pasti bisa." Mo Lihai memotong, "Bahkan jika hanya ilusi, aku tak akan mengambil risiko. Fakta bahwa dia bisa membuatku ragu sudah membuktikan betapa berbahayanya dia. Setahun yang lalu, dia hanya bisa menahan 7 seranganku. Tapi sekarang, dia telah berubah.
Sementara mereka masih termenung, sosok Wang Lin telah lenyap. Dia melayang di udara sambil membawa 13 yang masih pingsan. Dengan helaan nafas, ia meninggalkan kota dan melesat bagaikan kilat menuju tempat yang paling ia rindukan. Beberapa saat kemudian, ia tiba di langit suku pemurnian jiwa. Di bawah sana, kabut hitam pekat menyelimuti seluruh wilayah. Dan ratapan jiwa-jiwa bergema. Namun, bagi anggota suku, itu sudah menjadi lagu pengantar tidur. Wang Lin tersenyum. Dia mengenali puluhan penjaga tersembunyi yang setia berjaga siang dan malam. Ketika salah satu dari mereka melihat sosok di langit, ia tertegun sejenak, lalu berteriak penuh sukacita, "Leluhur!" Seruan itu seperti percikan api yang membakar semangat seluruh suku. Dalam sekejap, semua anggota suku bangkit, dan Ouyang Hua melesat ke depan Wang Lin. Dengan wajah penuh hormat dan kebahagiaan, ia membungkuk dalam-dalam. Sosok leluhur Wang Lin akhirnya turun dari langit, mengenakan jubah putih, dengan rambut panjang seputih salju dan ekspresi yang tenang. Kehadirannya disambut oleh paduan suara yang penuh haru dan semangat. "Selamat datang kembali, leluhur!" Begitu gema suara mereka. Kini, di lembah tengah suku pemurnian jiwa yang sunyi, di tengah kabut spiritual yang tebal, Wang Lin duduk bersila dengan tenang. Di hadapannya muridnya yang paling setia, 13, berlutut dengan mata berbinar penuh sukacita. 3 hari telah berlalu sejak Wang Lin kembali dan membangkitkannya dari tidur panjangnya. Dari percakapan mereka, Wang Lin menyadari satu hal penting yang terjadi selama setahun kepergiannya, hilangnya Hu Pao. Wang Lin menghela napas, berpikir keras. Hu Pao lenyap dari penjara kegelapan dengan cara yang sangat aneh. Bahkan, setelah Wang Lin menyapu seluruh kota dengan kekuatan ilahinya yang dahsyat, tidak ada jejak yang tertinggal. Bahkan fragmen jiwanya pun lenyap tanpa bekas. Wang Lin menyimpulkan, jika dia tidak mati, maka pasti dia sedang bersembunyi di tempat yang sangat rahasia. Namun, untuk saat ini, masalah Hu Pao harus dikesampingkan. Wang Lin memandang 13 dengan tatapan tenang. Kesetiaan 13 yang tak tergoyahkan sudah lebih dari cukup baginya. Wang Lin pun membuka tas penyimpanan warisan dari klan iblis raksasa dan mengeluarkan sebuah gulungan giok kuno berwarna sian. Ini adalah segel budidaya Titan, sebuah metode penyempurnaan tubuh yang sangat kuat. Tanpa ragu sedikit pun, Wang Lin menghapus 3 tingkat terakhir dari gulungan giok itu, sebuah simbol batasan kekuatan bagi 13, dan melemparkannya. "Ini milikmu," ucapnya. 13 dengan sigap menangkapnya dan langsung bersujud. "Leluhur, aku akan mengikutimu seumur hidupku." Wang Lin dengan nada agung laksana dewa berkata, "Jaga suku pemurnian jiwa dengan baik." Dengan satu lambaian tangan, angin sepoi-sepoi mengangkat tubuh 13 dan membawanya keluar dari lembah. Ini, Wang Lin kembali sendirian, bermeditasi di bawah kabut hitam pekat yang berasal dari bendera 1 miliar jiwa. Sementara Wang Lin bermeditasi dalam damai di tempat lain, jauh di barat negeri setan langit, terhampar sebuah gurun mematikan yang merupakan medan perang kuno. Di sanalah Hu Pao berada. Pemuda itu kini duduk di tengah badai spiritual yang ganas. Lebih dari 100 bendera jiwa kecil melayang di sekelilingnya, dengan rakus menyerap kabut jiwa yang bangkit dari tanah merah darah. Di kejauhan, seorang pria tua berjubah hitam mengawasinya dengan tatapan dingin. Setelah waktu sebatang dupa berlalu, pria tua itu berkata, "Selesai!" Hu Pao mengangguk, menarik kembali bendera-benderanya, dan membungkuk hormat. Hu Pao menyapa penolong, katanya. Pria tua itu tersenyum puas. "Bagus, jika kau bisa menyerap semua jiwa di medan perang ini, tak ada tempat yang tak bisa kau capai di tanah roh iblis." Wajah Hu Pao bersinar senang. Namun, saat berbicara tentang masa lalunya, ekspresinya berubah menjadi gelap. Kebencian yang mendalam pada Wang Lin terpancar jelas dari matanya. "Dulu aku percaya dia akan menyelamatkanku," geram Hu Pao, "tapi yang kuterima hanyalah penderitaan. Dia memperlakukan aku dan 13 September RT Pion sekali pakai. Aku bersumpah, suatu hari nanti, aku akan membuatnya membayar." Pria tua itu menyeringai, pikiran sekeras baja. "Tidak heran kau menarik perhatianku. Namun, kisah ini belum berakhir di situ." Jauh di kedalaman medan perang, berdiri sebuah menara pavilion hitam raksasa yang diselimuti aura misterius. Di dalamnya tersimpan sebuah baju zirah kuno yang mengandung kekuatan luar biasa. Pria tua itu berlutut di hadapan zirah tersebut. Tiba-tiba,
Dua cahaya hantu menyala dari dalam helm Zira itu. "Tuanku," lapor sang pria tua. Kaisar Iblis kalajengking dari negeri setan langit masih menahan kekuatannya. Tapi waktunya sudah dekat. Di satu sisi, Wang Lin bermeditasi dalam damai, membangun kekuatannya. Di sisi lain, Hupao membara dengan api dendam yang tak terpadamkan. Dan di balik semua itu, sebuah kekuatan besar sedang bergerak perlahan, mengarah pada konflik dahsyat yang tak terhindarkan. Di dalam lembah terdalam milik suku pemurnian jiwa, Wang Lin duduk bersila. Mata yang telah lama terpejam, kini terbuka. Jubah putih Wang Lin yang bercorak naga abu-abu berkibar gagah, sementara rambut putihnya yang panjang menjuntai bak salju abadi. Pemandangan ini adalah sesuatu yang belum pernah dunia lihat sebelumnya. Dengan satu sentuhan di tas penyimpanannya, sebuah bola pembatasan melesat keluar. Bola itu mekar bagaikan bunga teratai merah, memancarkan cahaya samar. Di dalamnya, Yao Sixu dengan gaun merah duduk dengan wajah pucat pasi, ketakutan. Di dahinya, sebuah segel kehidupan berdenyut lemah, layaknya nyala lilin terakhir yang menolak padam. Setiap kali segel itu berkedip, setitik energi kehidupan mengalir, menahannya di ambang batas antara hidup dan mati. Matanya terbuka, menatap Wang Lin dengan kebencian yang begitu dalam, seolah tak akan pernah sirna. Namun, Wang Lin hanya berdiri tenang. Tatapan tajam itu baginya tak lebih dari angin sepoi-sepoi di musim gugur. "Rekan kultivator," ujarnya pelan. "Apakah kau sudah mempertimbangkan tawaranku?" Yao Sixu mengepalkan tinjunya. Giginya bergemeretak menahan amarah. Baginya, waktu dalam kurungan ini terasa seperti keabadian dalam kesepian. "Kesabaranku ada batasnya," kata Wang Lin. "Ini adalah kesempatan keduamu. Jika kau menolak lagi, maka yang berikutnya akan menjadi yang terakhir. Apa kau tidak takut ayahku akan memburumu?" desis Yao Sixu. Wang Lin tersenyum tipis. "Takut? Tentu. Leluhur darah jauh lebih kuat dariku. Tapi semua ini bermula karena kau yang mengincarku lebih dulu. Jika aku melepasmu, aku tetap akan menyinggung ayahmu. Tapi kalau aku menjagamu di sini, mungkin aku masih punya harapan untuk bertahan hidup. Kalau kau membebaskanku sekarang, balas Yao Sixu cepat. Aku bersumpah tidak akan mengatakan apapun. Dendam kita selesai." Wang Lin menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak percaya padamu." Yao Sixu menarik napas dalam. Suaranya melunak. "Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku?" Wang Lin menjawab dingin. "Jawab satu pertanyaanku, dan aku akan memotong masa penyegelanmu menjadi hanya 50 tahun. Yao Shishu Teh Jiang." Setelah pergolakan batin yang hebat, ia menatap Wang Lin dengan dingin. "Kalau aku bebas, aku akan melihat sendiri saat ayahku menghancurkan tubuhmu dan menyiksa jiwamu." Wang Lin hanya menghela napas. Kesempatan kedua telah berlalu. Ia melangkah maju, meraih rahang Yao Sixu, dan dengan dua jarinya, ia menarik keluar sebuah jarum merah tipis dari esensi hidup gadis itu. "Kau hampir berhasil menciptakan celah di segel ini. Cukup cerdik." Jarum itu hancur menjadi kabut merah. Yao Sixue, hemetar kebenciannya hampir menembus batas. Namun, Wang Lin justru melihat ketenangan di matanya. Sebuah tanda bahwa kebencian itu mulai berubah menjadi kekuatan. Jalan berbahaya menuju pencerahan. Melalui amarah, seketika Wang Lin mengibaskan tangannya. "Tenggan! Tenang!" Ia menusuk beberapa titik di tubuh Yao Sixu. Tujuannya jelas, menghancurkan pencerahan yang hampir dicapai lewat kebencian. "Segel di tubuhmu masih kurang," gumamnya. Puluhan pembatasan mendarat, menciptakan siklus stimulasi yang menjaga kebencian itu tetap mentah, mencegahnya matang menjadi pencerahan. Setelah selesai, bola pembatasan kembali menutup. "Putri leluhur darah, bukan masalah kecil. Aku harus bersiap penuh sebelum menyentuh ingatannya." 2 bulan berlalu. Hari perjanjian dengan Jenderal Iblis pun tiba. Wang Lin keluar dari lembah bersama Ouyang Hua. "Setelah aku pergi, sebarkan orang-orang kita. Ajarkan mereka mantra pemurnian jiwa. Tapi ingat, bagian kedua, penggalian jiwa, hanya untuk murid inti." Ouyang Hua menerima batu giok berisi mantra. "Saya mengerti, leluhur." Wang Lin mengangguk, lalu meraih langit. Kabut hitam pekat berkumpul, membentuk bendera raksasa yang ia telan ke dalam jiwanya. Ia lalu melempar bendera jiwa biasa sebagai penyamaran. Tubuhnya melesat seperti petir, meninggalkan pesan. "Saat aku kembali, aku ingin suku ini memiliki lebih dari 1 juta orang." Sementara itu,
Di kota iblis kuno, Jenderal Molihai tersenyum di atas gerbang timur. Wang Lin, orang yang menepati janji. Tak lama, dua sinar merah melesat dari kejauhan. Maaf, membuatmu menunggu saudara Molihai, kata Wang Lin sambil tersenyum. Mereka pun terbang bersama menuju pusat negara setan langit. Aku penasaran, pikir Wang Lin. Siapa yang akan kutemui di ibu kota? Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga kalian semua terhibur ya. Namanya juga spoiler, pasti ada sedikit perbedaan detail dengan cerita aslinya. Jadi, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar bisa terus berkembang. Sampai jumpa di episode selanjutnya.